Di tempat lain, Hadrat Masih Maud salam bersabda, ulil amr dalam istilah duniawi berarti raja, dan dalam istilah rohani berarti imam zaman. Di sini tidak mesti ulil amr berasal dari kalangan Anda. Siapapun yang ditunjuk sebagai raja ruhani Anda, ia akan disebut sebagai ulil amri minkum. Dan siapapun yang menjadi raja dalam istilah duniawi, apapun agama yang dianutnya, ia disebut juga ulil amr. Hadrat Masih Maud salam lebih lanjut bersabda, karena siapapun yang tidak bertentangan dengan tujuan kami dan bermanfaat secara fisik bagi keimanan kami, maka dia termasuk di antara kita dan taat kepadanya adalah wajib. Jadi di sini perbedaan pendapat mengacu pada fakta bahwa jika ada raja duniawi yang ikut campur dalam agama sedemikian rupa sehingga akibatnya seseorang tidak dapat bertindak sesuai dengan perintah Allah dan harus mematuhi raja. Contohnya di era ini, para pemimpin kita yang memerintah di Pakistan, mereka memerintah melalui wajah yang berbeda-beda ketika mereka telah mengeluarkan undang-undang bahwa Ahmadi yang melakukan salat dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Namun meskipun demikian, tidak ada seorang Ahmadi pun yang pernah meninggalkan pelanggaran ini. Begitu juga ketika pemerintah Pakistan memutuskan bahwa jika seorang Ahmadi mengucapkan la ilaha illallah, itu akan dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Dan katanya seorang Ahmadi harus mengingkari la ilaha illallah. Namun meskipun demikian, para Ahmadi tetap mengucapkan la ilaha illallah dan tidak pernah mengingkarinya. Jadi, ini adalah ulil amri minkum. Kita menerima mereka sebagai penguasa kita dan menaati mereka sejauh Allah dan Rasul-Nya mengizinkan kita untuk melakukannya. Kita tidak melampaui itu. Dan sebagai akibatnya, kita mendapati diri kita terpaksa menjadi korban segala bentuk kezaliman. Belum pernah ada seorang Ahmadi yang memiliki pedang hukum menggantung di atas kepalanya, lalu diperintahkan untuk menolak la ilaha illallah, lalu dia menyetujuinya. Tidak pernah ada. Kemudian penguasa Pakistan membuat alasan dengan menuduh bahwa para Ahmadi mengucapkan la ilaha illallah di mulut saja, tetapi hati mereka mengingkarinya. Kapanpun pedang ini digunakan untuk menyudutkan para Ahmadi, maka pedang ini digunakan dengan pernyataan palsu bahwa katanya para Ahmadi mengucapkan la ilaha illallah di mulut saja, tetapi tidak menyimpan la ilaha illallah di dalam hati mereka. Sekarang siapakah yang masuk ke dalam hati seseorang untuk melihat apakah ada la ilaha illallah di sana atau tidak? Siapakah itu? Itu adalah Tuhan. Berarti para penentang ini telah menolak la ilaha illallah. Poin ini adalah salah satu yang harus difahami. Begitu mereka menyatakan seorang Ahmadi sebagai seorang pelanggar karena mengakui la ilaha illallah, mereka menyatakan orang tersebut sebagai seorang penjahat berdasarkan dalil yang dengannya mereka sendiri mengaku sebagai Tuhan. Dan tanpa mengaku sebagai Tuhan, mereka tidak dapat menyatakan seorang Ahmadi sebagai penjahat. Itulah sebabnya Tariq Sahib yang telah memberikan putusan seperti itu sebelumnya dan mereka yang juga telah memberikan putusan yang sama, landasannya didasarkan pada hal ini. Yakni mereka mengatakan, menurut kami dan kami juga yakin bahwa la ilaha illallah tidak ada dalam hati para Ahmadi, katanya. Itu sebabnya kami punya hak untuk memenggal kepala para Ahmadi. Dan dia mengatakan bahwa hatiku bersamaku. Seorang Ahmadi mengatakan bahwa jantungku berdetak dalam dadaku. Aku tahu apa yang ada di hatiku. Dan itu adalah pernyataanku. Selain Allah, tidak ada orang lain di dalam hatiku. Dengan begitu, seolah-olah seorang hakim atau penguasa berkata kepada para Ahmadi, "Hai kamu yang memiliki jantung di dada, kamu tidak mengetahui kondisi hatimu sendiri, atau kamu berbohong. Kami lebih mengetahui kondisi hati kalian." Kalau begitu, pernyataan seperti itu merupakan bentuk klaim ketuhanan. Dengan menyatakan seperti itu, la ilaha illallah mereka sendiri telah lenyap. Mereka sama sekali tidak dapat menyerang para Ahmadi kecuali dengan menyerang hati mereka sendiri.